Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sering kita jumpai di suatu tempat para mudhahi atau sohibul kurban melimpah. Jumlahnya banyak sehingga daging pun juga banyak. Penerimanya relatif tercover dengan keadaan mudhahi yang melimpah itu, sehingga ada ungkapan yang sering disampaikan, daging berlebih di suatu daerah. Maka bagaimana dengan hukum yang terkait dengan masalah ini? Bolehkah jika daging-daging tersebut disalurkan ke daerah lain? Tentu persoalan ini adalah persoalan yang sangat jelas ya. Penyaluran daging udhiyah di tempat-tempat tertentu memang tidak dipengaruhi oleh teritorial. Sehingga kalau ada satu kaum yang mereka berudhiyah kemudian mencukupi kaum tadi dengan standar minimal kecukupan, maka hendaknya supaya diperlebar jangkauannya untuk bisa mengcover kebutuhan kaum yang lain. Kemudian juga muncul fenomena di mana hari ini di beberapa belahan negeri kaum muslimin di luar negeri sana, di bumi Syam ya, seperti di Palestina atau di Suriah atau di tempat-tempat yang terjadi konflik atau mungkin penindasan terhadap kaum muslimin atau di tempat-tempat yang relatif mungkin masih kekurangan, bolehkah jika kita yang tinggal di Indonesia ini berudhiyah untuk kaum muslimin yang ada di belahan dunia lain? Maka tentu kajian ini menjadi sesuatu yang penting karena ada ungkapan-ungkapan yang terkadang disampaikan, seperti misalkan ungkapan, kenapa kita mesti jauh-jauh di hari-hari udhiyah itu untuk menyumbangkan ke tempat yang lain, padahal tempat kita juga membutuhkan. Tentu memang perlu ada kajian terhadap skala prioritas ini. Jadi pada prinsipnya berudhiyah di tempat hador atau di tempat mukim ini adalah sesuatu yang utama. Karena kita tinggal di situ, kemudian kita berbagi juga di tempat tinggal kita sesuatu yang baik. Tetapi memikirkan kondisi kaum muslimin di belahan dunia yang lain juga sesuatu yang penting. Maka dalam hal ini tentu skala prioritas ini penting untuk kita jadikan pertimbangan. Jikalau memang di daerah kita sudah berlebih distribusi daging udhiyah ataupun kurban ini sudah lebih dari cukup, bahkan setiap orang, setiap jiwa sudah bisa merasakan daging kurban untuk dikonsumsi untuk beberapa hari, maka tidak ada salahnya jika kemudian ada program-program penyaluran di dunia-dunia atau di belahan dunia lain di kalangan kaum muslimin yang ada di sana. Apalagi jika ada catatan-catatan di mana belahan dunia itu adalah bumi-bumi yang diberkahi. Seperti di bumi Syam yang hari ini bergolak, terlepas dari kepentingan-kepentingan yang ada, tetapi setidaknya kita fahami bahwa saudara kita kaum muslimin yang tertindas dari kalangan penduduk Syam, baik dari orang tua, bahkan anak-anak, itu memang fakta ada. Mereka betul-betul kita lihat dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sehingga kalau ada program-program untuk kurban itu, juga sesuatu yang baik-baik saja. Kalau kita kaji dalam referensi para alim ulama, seperti misalkan di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i ya, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab di dalam juz yang ke-8 ya, halaman 425, maka di dalam kajian mazhab Syafi'i ini diterangkan akan kebolehan seorang mudhahi menyembelih atau menyalurkan daging sembelihannya itu di tempat dia tinggal. Dalam bahasa beliau ya, Imam Nawawi, mahallut tadhiyati maudi al-mudhahi, di tempatnya si mudhahi itu atau orang yang berkorban itu sendiri, sawaun kana baladuhu
au maudhi'uhu minas safar. Bisa di tempat tinggalnya, di negerinya, atau di tempat dia singgah, atau di tempat safarnya. Yang maknanya memang difahami nanti oleh para alim ulama yang menjadi muqorin dalam mazhab ini kalau di tempat tinggalnya boleh, ternyata di tempat safar juga diperbolehkan. Bahkan dijelaskan di dalam kitab ini ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah itu menegaskan bahwa bolehnya untuk menyalurkan di tempat-tempat yang lain selain daripada tempat tinggalnya. Sehingga memang nanti kembali kepada uruf atau kebiasaan kita bagaimana. Ya sekiranya misalkan tidak harus setiap tahun kita berkorban untuk negeri-negeri kaum muslimin yang lain, mungkin bisa dibagi. 1 tahun kita berudhiyah atau berkorban di negeri kita, kemudian tahun depan berada di belahan lain, atau bahkan hari ini Masya Allah kaum muslimin semangatnya luar biasa. Di negerinya dia menjadi mudhahi dan dia juga menyumbangkan sebagian rezekinya untuk berudhiyah di tempat lain. Maka muslim yang baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah dalam masalah ini ya, adalah bagaimana kita tidak mempertentangkan, tidak mengkonfrontir sesuatu yang sebetulnya memang tidak bertentangan. Ketika kebaikan itu bisa kita cari prioritasnya, ketika kebaikan itu bisa kita pilih mana yang lebih maslahat, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kebaikan tersebut untuk kita. Selamat berudhiyah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.